Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1 di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pertemuan sebelumnya kalian sudah melihat apa itu pengertian PKKWU dan sekarang masuk ke bab 1, yaitu bab kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Ini ada gambarnya ya. Ada kerajinan apa itu? Bikin keramik, ada yang bikin dari tanah liat, ada yang batik. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Sini ada gambar peta materi kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Ada produk kerajinan dari bahan lunak, dari tanah liat, terus ada busana dari bahan alami, terus ada pengemasan produk kerajinan, perawatan produk kerajinan, dan wirausaha bidang kerajinan. Itu nanti kita akan membahas ini yang ada dalam peta ini ya, di bab 1. Ini agak loading ya. Pengertian kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak itu merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan lunak yang dapat digunakan dalam kerajinan, contohnya seperti apa? Kalau dilihat dari bahan lunak alami. Bahan lunak alami itu seperti apa? Contohnya tanah liat, serat alam, maupun kulit. Kalau tanah liat sudah biasa kita lihat ya dari zaman SD, SMP, pasti kalau ada prakarya biasanya pakai tanah liat. Serat alam itu biasanya apa? Pakai gedebok atau pakai apa itu ya namanya ya? Tumbuhan apa itu yang kering nanti bisa dirajut. Terus ini ada pakai kulit, biasanya pakai kulit buaya, kulit ular, kulit apa yang tebal ya. Di sini ada gambar kerajinan dari bahan lilin. Nih ada dompet ini dari kulit, sepertinya kayak kulit buaya atau kulit ular ya. Terus di sampingnya ini ada dari kayaknya serat alam. Ini namanya serat alam, ini gambar yang tengah-tengah. Kalau yang di samping itu dari tanah liat, biasanya disebut dengan guci kalau nggak salah ya. Ini guci dari tanah liat, yang tengah serat alam, yang ketiga dari contoh dari kulit. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan yang diolah menjadi lunak. Ya, bahan-bahan yang digunakan bisa berupa bubur kertas yang awalnya kertas terus kita buat jadi bubur, terus baru kita buat karya-karya yang kita inginkan. Ada gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan sebagainya. Ini ada gambarnya, contoh gambar dari bahan lunak buatan. Yang pertama ini topeng ya, gambar topeng. Ini terbuat dari bubur kertas. Yang kedua ini ada apa nih? Ukiran sabun, hiasan dari sabun. Yang ketiga ini ada tempat kunci dari fiberglass. Ini yang putih-putihnya ya, yang di dalamnya ada apa ini? Hewan laba-laba, itu terbuat dari fiberglass. Nanti kita coba cara membuat topeng ataupun membuat ukiran dari sabun. Yang kedua, aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Berikut contoh produk kerajinan dari bahan lunak. Ada kerajinan dari tanah liat, contohnya gerabah. Nah, gerabah udah sering lihat ya, vas bunga ya, itu paling gampang dibuat kalau ada tugas. Guci, piring. Nah, ini contohnya. Ini contoh kerajinan dari tanah liat, gerabah, dan keramik. Kerajinan dari serat alam, contohnya seperti tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu atau apa yang kalian pernah lihat. Ini nih contohnya, ada contoh aneka ragam kerajinan dari serat alam.
Nah, dilihat ya gambarnya, ada tas, ada hiasan, ada tempat lampu. Kalau biasanya sini namanya wakul. Kerajinan kulit. Ya, selanjutnya kerajinan kulit. Apa sih contoh dari kulit? Sebelumnya, kerajinan ini menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah disamak, kulit mentah atau kulit sintetis, kulit yang sudah dibersihkan ya. Contohnya tas, sepatu, wayang, dompet, jaket. Mungkin dari beberapa kalian sudah banyak melihat produk-produk yang terbuat itu dari kulit. Baik itu kulit buaya, kerbau, kambing, sapi, ular, atau kulit lainnya, yang penting bukan kulit manusia ya. Ini ada gambarnya contoh kerajinan dari bahan kulit. Ini ada wayang. Wayang itu terbuat dari kulit ya. Dompet. Terus ini apa? Sabuk. Terus kerajinan gips. Apa sih kerajinan gips? Biasanya berupa hiasan dinding, mainan dan sebagainya. Nih, kerajinan gips, Gibson ya. Yang di atas. Gibson ini nih yang biasa di ruang kelas di atas itu namanya gips. Kerajinan gips. Terus selanjutnya ada kerajinan lilin. Kerajinan lilin itu kerajinan yang sangat sederhana dan mudah, dan ini dapat dilakukan oleh semua orang katanya. Padahal kerajinan itu, ketelitian itu tergantung orangnya ya, bisa jeli atau tidak. Nih ada contohnya, kerajinan dari bahan lilin dibuat dari bunga. Terus selanjutnya ada kerajinan sabun. Ya, tadi kan sudah lihat ya gambarnya. Sabun dibuat atau digambar, diukir sesuai gambar yang kita inginkan. Ini ada gambarnya nih. Kerajinan dari bahan sabun padat. Nanti bisa dicoba ya. Kerajinan bubur kertas. Ini tadi gambar sebelumnya kan ada gambar topeng, itu terbuat dari bubur kertas. Di sini cara proses pembuatan bubur kertas ya. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Siapkan kertas bekas, biasanya pakai kertas koran ya atau kertas tisu. Robek atau gunting menjadi potongan-potongan kecil. Jangan potongan-potongan yang besar, nanti susah. Masukkan potongan kertas ke dalam baskom atau ember plastik, kemudian siram dengan air. Disiram dengan air hangat, jangan pakai air dingin. Kalau pakai air dingin nanti kertasnya nggak cepet lemes atau tidak cepet. Masukkan 1 sendok teh garam. Garam bermanfaat untuk menghindarkan kertas dari busuk. Kertas kalau kita masukkan ke air itu juga bisa busuk, biasanya sih berjamur ya. Nah itu cara mengawetkannya itu dengan menggunakan garam. Potongan kertas yang telah direndam dan diberi garam didiamkan selama 1-2 hari hingga menjadi lunak. Berarti ini kertas yang sudah disobek-sobek terus direndam itu tidak bisa langsung digunakan. Tapi biasanya kalau kita praktek sebelumnya itu biasanya langsung digunakan. Nah, itu tidak awet ya. Nah, ini kalau mau awet harus direndam selama 1-2 hari. Setelah 2 hari atau setelah kertas menjadi lunak dan hancur, saring menggunakan kain. Nah, keempat, tepi kain disatukan dan dipelintir hingga air akan terpisah dari ampasnya. Buang air perasan kertas, kemudian masuk kembali potongan kertas-kertas yang sudah diperas airnya ke dalam wadah dan remas-remas hingga hancur. Berarti setelah kertas yang direndam itu dipisahkan sama airnya, kemudian diremas-remas sampai hancur, dan tambahkan lagi sedikit air untuk meremasnya, ganti air yang baru ya. Terus selanjutnya buat larutan pasta dengan mencampur 2 sendok makan tepung kanji dengan air secukupnya. Apabila pasta terlalu cair, penggunaan tepung kanji dapat ditambah. Tepung kanji itu apa? Kayaknya sih tepung aci biasanya ya.
Terus selanjutnya campur adonan kertas dengan larutan pasta. Adonan tadi kertas yang udah direndam dicampur sama larutan yang barusan dibikin, yaitu larutan pasta. Terus selanjutnya remas-remas hingga tercampur merata dan dapat diadonan berbur kertas yang liat sehingga mudah untuk dibentuk. Setelah dicampurkan dari kertas sampai larutan pasta baru bisa dibentuk menjadi sebuah karya. Ya, ini ada contohnya kerajinan dari bubur kertas. Ini kalau buat yang kayak gini biasanya anak SD ya yang praktek, soalnya gambarnya love, bintang, bunga. Terus fungsi kerajinan dari bahan lunak, apa sih fungsinya ya? Yang pertama ada kerajinan sebagai benda pakai. Nah, ini bisa digunakan sebagai alat, wadah, atau digunakan sebagai pelengkap busana. Contohnya apa kira-kira? Nih ada sandal, terus sampingnya apa? Taplak meja ya, kayaknya taplak meja. Yang kedua ini apa? Tempat penyimpanan barang. Yang kedua sebagai kerajinan benda hias ya, berarti hiasan ya, hiasan dinding. Ini ada gambar, contoh gambarnya ya. Sekian pertemuan PKKWU kali ini. Apabila ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.